Kembali bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Saya masih didampingi oleh Bapak Dr. Ivan Ki Saputra, beliau Akaprodi dari Prodi Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi. Kita lagi bicara soal statistika dan ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Ivan Ki adalah kalau kita lihat titik-titik data ya, X, Y begitu ya, terus kadang Pak Ivan Ki langsung bisa bilang, oh ini kelihatannya ada hubungannya ya, itu sebenarnya yang kita lihat di titik data itu apa tuh Pak? Korelasi, regresi, lihatnya gimana? Oke, nah jadi yang kalau kita lihat dari titik-titik data, biasanya langsung kita lihat itu adalah koefisien regresi atau slope-nya ya. Apakah slope-nya itu seberapa miring atau seberapa turun ya, seperti itu ya. Tapi tentu saja kita juga bisa melihat koefisien korelasinya, ya apakah korelasinya itu positif atau korelasinya negatif. Tapi nggak usah terlalu pusing dengan korelasi ataupun regresi karena kita kedua hal itu tuh adalah statistik dari data gitu ya. Jadi variasi dari statistik dari data. Ya, Pak. Jadi kalau lihat awan titik-titik lalu kayaknya ada kemiringan begitu, bukan cuma random. Nah di situ mungkin ada potensi, ada korelasi dan regresi gitu ya. Ya betul sekali. Ya, Pak. Nah kita kembali ke ini ya, ke diskusi yang sering ditanyakan orang soal p-value itu ya. Jadi apakah bisa ada semacam eksperimen yang bisa kita lebih membayangkan p-value itu seperti apa sih kita memaknainya? Oke, ya jadi salah satu contoh yang sering saya berikan ke mahasiswa mengenai konsep p-value itu adalah tentang misalkan kita memelihara seekor anjing dan kita tuh ingin mengerti apakah anjing yang saya pelihara itu tuh mengerti apa yang saya omongkan atau tidak gitu ya. Saya melakukan satu eksperimen. Misalkan saya meminta anjing saya itu untuk mengangkat tangan kanannya gitu ya. Kemudian dari 16 kali saya memerintahkan dia, ternyata dia 14 kali berhasil mengangkat tangannya gitu ya. Nah berarti kan 14 dari 16. Nah itu tuh saya pengen tahu itu tuh apakah mengerti nggak gitu ya secara statistik atau tidak gitu ya. Nah oleh karena itu saya ingin melakukan pengujian. Seandainya H0 itu benar, berarti seandainya anjing saya itu hanya menebak-nebak doang sih, dia tidak mengerti apa yang saya katakan, dia hanya menebak-nebak doang, berarti kan kemungkinan dia mengangkat tangan atau tangan kiri kan 50% ya, seperti melempar koin gitu ya. Nah untuk itu saya akan melakukan pelemparan koin ya sebanyak 16 kali ya, saya sebanyak 16 kali dengan peluangnya 0,5 ya, jadi sama untuk jika anjing saya itu hanya menebak-nebak ya tentu saja sama seperti koin yang dilempar tersebut gitu ya. Dan di sini dilihat bahwa dari 16 kali melempar koin ternyata ada 8 muncul heads-nya, peluang suksesnya 8 gitu ya. Nah, saya coba lempar sampai 1000 kali ya. Ternyata saya mendapatkan berbagai macam kemungkinan ya. Dan saya ingin tahu apakah 14 kali itu 14 itu kan statistik anjing saya tadi tuh 14 kali benar dengan perintah saya gitu ya. Dan ternyata dari 1000 kali saya melakukan lemparan koin, jarang sekali muncul 14, hanya 3 ya gitu. Berarti saya mendapat kesimpulan bahwa anjing saya tuh sepertinya mengerti apa yang saya omongkan gitu ya. Karena kalau hanya dia sekedar menebak-nebak, nggak mungkin tuh. Karena cuma ada 3 dari 1000 doang ya. Yang terjadi gitu. Iya. Jadi sangat jarang bisa muncul lebih dari 14 begitu ya. Iya, sehingga lebih logis kalau kita menduga anjingnya memang paham gitu ya. Iya, betul. Dan di sini kita dapatkan p-value-nya itu adalah 0,003 ya. Kalau kita modifikasi sedikit eksperimennya, anjing saya tangan kirinya agak sakit. Jadi dia seringnya tangan kanan dengan kemungkinan misalnya 70% gitu ya. Betul. Nah, apakah 14 kali itu masih signifikan atau tidak gitu? Bisa dicoba ya? Iya, bisa dicoba ya. Jadi kita bisa ganti ininya menjadi 0,7. Terus kita coba simulasikan sebanyak 1000 kali. Nah, kita ingin melihat apakah 14/16 itu cukup sering terjadi atau tidak ya. Dan ternyata di sini dari 14 itu ada 100 kali gitu. 101 kali kemungkinan 14 itu terjadi ya Pak gitu ya. Nah, kalau kita pakai threshold seperti biasa 0,05 berarti kesimpulannya tidak cukup signifikan ya Pak. Berarti 0,7 itu bukanlah 0,7 itu bukanlah hal yang bisa ditolak kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga kemungkinan ya dia nggak paham gitu ya. Iya betul Pak. Oke.
Oke, menarik sekali. Jadi sekarang kita punya semacam pemaknaan ya, p-value itu seperti apa signifikannya satu variabel di dalam percobaan gitu ya. Nah, kalau di kalangan peneliti ilmu sosial ya Pak ya, sering juga ada argumen bahwa kalau melihat hasil data statistik percobaan jangan cuma p-value-nya saja begitu ya. Itu kenapa muncul keluhan itu ya Pak ya, dalam penelitian-penelitian? Karena kita harus berhadapan dengan hal yang di luar kemampuan kita ya. Jadi mungkin saja memang p-value-nya itu tidak cukup kecil sehingga beberapa orang menganggap 5% tuh 0,05 itu masih dianggap cukup sering gitu ya. Jadi lebih baik kita melihat misalkan confidence interval gitu ya. Ya, bisa saja seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke confidence interval nih ya kalau gini ya, karena udah disebut ya. Jadi kalau confidence interval biasanya kan orang bilang levelnya 90% atau 95% dari data kita gitu ya. Itu kita bayangin maknanya itu seperti apa ya Pak? Ini kita harus kembali lagi ke tentang populasi dan sampel ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu nilai confidence interval di antara 50 sampai 56 gitu ya. Itu confidence intervalnya gitu. Nah, apakah itu berarti 95% kemungkinan apakah data parameter kita tuh ada di dalam confidence tersebut? Ya bukan ya. Jadi itu lebih 95% confidence itu lebih berarti setiap kita mengambil sampel, apakah nilai parameter populasi kita tuh ada di range interval tersebut dan itu ada 95% gitu ya Pak. Jadi setiap kali kita mengambil sampel ya. Jadi 95% kali kita mengambil sampel, kemungkinan besar nilai parameter kita tuh ada di interval tersebut. Nah, itu berarti kita yakin nilai parameter kita jatuh ke confidence interval yang kita tentukan itu dengan level tertentu ya. Tapi signifikansinya kalau percobaan nyata sehari-hari ya, bahwa kita merasa 95% lebih bagus dari 90%, itu biasanya kasusnya seperti apa ya Pak yang munculnya, ada ilustrasi? Jadi kalau kita memandangnya 90% atau 95% itu siapa yang lebih baik itu enggak ya Pak ya. Jadi bukan begitu ya. Bukan begitu ya. Jadi lebih ke arah penelitian yang baik itu kalau jumlah data selalu lebih banyak gitu ya Pak ya gitu. Jadi seandainya 95% kita pakai, tapi ketika N-nya itu semakin banyak, maka intervalnya akan semakin sempit gitu ya. Karena kita akan semakin, walaupun tingkat kepercayaan tetap 95% gitu ya. Jadi lebih baik kita lebih ke arah ke N-nya seperti itu ya Pak. Karena kalau data makin banyak kita lihat variasi itu lebih terfokus begitu ya. Seolah-olah gambar kita punya sampel data, sekarang gambar kita lebih tajam begitu ya, kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya ya, memang kita lihat juga di dalam banyak fenomena penelitian, kalau data itu makin banyak, tiba-tiba parameter kita itu kalau kita tentukan P-nya lebih kecil dari 0,05 signifikan, lebih gampang signifikan ya. Iya betul ya. Itu kalau kita bayangin efeknya sebenarnya seperti apa sih? Oke. Jadi semakin banyak data ya sepertinya p-value untuk mendapatkan p-value yang di bawah 0,5 jadi lebih mudah gitu ya. Iya. Gitu. Karena semakin banyak data kita semakin bisa untuk memprediksi parameter ya gitu ya. Jadi bayangkan populasi yang sedemikian banyak, kita ambil sampel ya, semakin banyak sampelnya kita semakin bisa menduga populasi kita itu, parameter populasi kita tuh ada di mana, seperti itu. Ya, jadi makanya kita semakin bisa menduga p-value kita, pengujian kita tuh jadi lebih tajam seperti itu ya Pak. Makanya teman-teman yang meneliti terus sebar kuesioner atau apa, memang pinginnya sebanyak mungkin yang bisa ya. Mungkin secara statistik di atas 30 dianggap normalitasnya udah, tapi kalau di atas 100 atau di 1000 lebih gampang lagi untuk dapetin hasil yang signifikan. Gitu ya. Okay. Ya, mudah-mudahan diskusi ini menolong pemahaman ya untuk baik mahasiswa yang skripsi maupun teman-teman yang meneliti dan harus bergelut dengan statistika. Terima kasih. Selamat siang Pak Dr. Ivanki Saputra. Ya, selamat siang.